Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Lareva SPD, guru kimia dari SMA Negeri 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini adalah video pembelajaran tentang materi sel elektrokimia di kelas 12. Materi elektrokimia dengan submateri sel volta. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem-based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Peserta didik diharapkan mampu menentukan reaksi sel, menuliskan notasi sel, menjelaskan proses yang terjadi pada sel volta, dan menggambarkan diagram sel secara lengkap, serta menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan nilai berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Hai, apakah kamu masih ingat dengan reaksi redoks? Ya, sebelum kita masuk ke teori sel volta, kita harus ingat lagi apa itu reaksi redoks. Benar, reaksi redoks itu adalah reaksi terjadinya pelepasan dan penerimaan elektron, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Lalu, apa hubungannya reaksi redoks dengan baterai? Nah, kenapa baterai bisa habis? Kenapa ada baterai yang bisa dicas dan kenapa ada baterai yang tidak bisa dicas? Semua itu akan kamu pelajari di teori sel volta. Anak-anakku, berikut adalah contoh rangkaian sel volta. Sel volta tersusun atas 2,5 sel yang dihubungkan dengan jembatan garam. Setengah sel terdiri dari elektroda, logam, dan elektrolitnya. Jembatan garam digunakan untuk menyeimbangkan muatan antar sel yang terbuat dari pipa berisi gel elektrolit. Contoh sel volta pada gambar yaitu menggunakan logam Zn dan Cu. Ketika rangkaian ditutup, kedua logam tersebut dapat bereaksi secara spontan dan menghasilkan listrik. Logam Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+, sedangkan sel Cu terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Jadi selama pemakaian sel volta, massa logam Zn akan berkurang dan logam Cu akan bertambah. Nah, berikut mari simak video animasi terkait dengan rangkaian sel volta antara Zn dengan Cu. Kali ini kita akan mempelajari cara kerja sel volta. Sel galvanik atau sel volta dapat dibentuk oleh logam seng yaitu Zn dan logam tembaga atau Cu. Sebagai anoda adalah logam seng yang dimasukkan dalam larutan zinc sulfat ZnSO4. Sebagai katoda adalah logam Cu atau ketembaga yang dimasukkan dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam NaCl yang menghalangi kedua larutan bercampur namun memungkinkan terjadinya migrasi ion. Nyala lampu menunjukkan adanya aliran elektron dari logam seng ke logam tembaga. Karena seng adalah logam yang lebih aktif daripada Cu, maka ia akan cenderung melepaskan elektron sehingga logam seng akan teroksidasi membentuk ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion-ion Cu2+ dalam larutan akan menangkap 2 elektron tersebut sehingga tereduksi membentuk logam Cu. Ketika reaksi berlanjut, kelebihan ion Zn2+ terbentuk dalam larutan ZnSO4. Dalam waktu yang sama, kekurangan ion Cu2+ dari larutan CuSO4 membentuk kelebihan ion SO4 2- atau ion sulfat. Ion Na+ bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 dari jembatan garam, sedangkan ion Cl- bermigrasi dari jembatan garam ke dalam larutan ZnSO4 dan menjaga netralisasi larutan.
Reaksi berakhir ketika logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan bisa dilihat dari reaksi berikut. Sekian cara kerja dari sel volta. Anak-anakku, dari video yang tadi kita bisa mengetahui bahwa pada reaksi katoda itu yang positif, anoda yang negatif. Sehingga untuk trik hafal reaksi di elektroda itu disingkat dengan KRAO atau katoda yang reduksi, anoda yang oksidasi. Dari pembelajaran ini maka dapat disimpulkan bahwa sel volta itu adalah reaksi yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Demikianlah pembelajaran tentang sel elektrokimia, yaitu tentang sel volta. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.